Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini masih tetap berjudul Temukan Aku, memasuki part yang kedua. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet ataupun webpad beliau ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Pagi itu ibu muda tersebut tengah berbicara dengan beberapa petani yang sedang berkumpul membicarakan hal yang serius. Adu mulut pun terjadi di antara mereka. Padahal ibu muda itu hanya berniat sekedar melewati tempat tersebut bersama anaknya. Ternyata tidak itu saja, ia melihat berbagai latar tempat, waktu dan tokoh yang berbeda-beda bergantian dalam satu waktu. Sesekali ia melihat anak laki-laki usia 10 tahun, anak bayi yang tengah menangis, pisau yang mengenai perut, dan juga kecelakaan mobil. Ia tidak paham semua teka-teki itu mengarah kemana. Yang jelas ia hanya tegak terdiam dalam keadaan mata tertutup di balik jendela kayu itu. Kalau udah dikunci jendelanya, kita balik ke kamar, biar sholat isya dan langsung tidur, kata mama yang tengah memalingkan badannya. Kemudian terdiam tanpa suara, berbalik arah lagi. Kak, ayo, kok diam saja? Kak Sil. Mama mengajak Sisil terus berbicara dan mencoba menyentuhnya, tapi Sisil tidak merespon sama sekali. Mama begitu cemas pada putrinya yang berdiri mematung dengan keadaan mata tertutup beberapa saat itu. Mama yang khawatir kini mencoba mengguncang tubuh Sisil, namun hasilnya nihil. Kemudian ia mulai menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Raut wajah pun telah berubah dan ia mulai mondar-mandir di belakang putrinya, mencoba untuk menyadarkannya dari berbagai arah. Mama mulai lelah. Kak, kenapa kakak ini? Tanyanya pasrah dengan keadaan terjongkok di samping Sisil. Suara Sisil mengejutkan Mama. Kak, kamu kenapa? Dia berdiri lalu memeluk putrinya. Kenapa sayang, kenapa? Enggak pernah sebelumnya kakak begini. Jawabnya dengan ragu. Sisil bingung, Mah, ucapnya lirih. Bingung kenapa? Kakak tadi kenapa? Bingung, Mah. Ucapan itu diulanginya beberapa kali. Ya udah, mending kita ke atas dulu. Kakak sholat kemudian istirahat. Iya Mah, balasnya dengan singkat. Wajahnya tampak begitu linglung dan tidak enak badan. Mama meletakkan lengan kirinya pada pundak Sisil, sehingga posisi Sisil tepat di bawah ketiak Mama. Hanya mengikuti ke arah mana di bawah, pikirannya belum bisa fokus pada tiap langkah kita yang ia jejaki di lantai berkeramik putih tersebut. 10 anak tangga tidak terasa telah ia lewati dan kini telah sampai di kamar yang begitu nyaman dan juga sejuk. Terlihat Dinda telah tertidur pulas dengan posisi tidur andalannya, menghadap ke kiri dan kedua tangannya lurus mengambil sebagian tempat tidur yang mereka berdua tempati. Istirahat ya nak, kalau udah gak mendingan langsung sholat saja, habis itu tidur. Mama balik ke kamar ya, besok aja ceritanya, ucap Mama sembari mematikan lampu kamar. Iya Mah, saut Sisil sebagai kata terakhir di malam itu. Pagi itu udara begitu menggigit kulit. Sejak semalam keadaannya tidak berubah. Suasana yang demikian menyebabkan rasa enggan untuk beranjak dari ranjang, menyentuh air juga memulai aktivitas seperti biasanya. Namun keluarga Sisil sudah terbangun memulai hari mereka dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah
lalu memasak untuk sarapan sekaligus makan siang. Mama dan nenek tengah asik di dapur, memasak nasi goreng dan menu yang lainnya seperti nasi putih, tahu, dan tempe goreng, juga sayur kangkung yang ditumis untuk makan siang mereka nanti. Sementara Sisil dan Dinda tengah menyirami bunga yang ada di teras rumah. Ada 13 jumlah pot bunga yang tertata rapi dengan berbagai macam rupa. "Kak, Dinda pengen jalan-jalan deh sambil olahraga gitu. Sekarang juga masih jam setengah 6, tawar Dinda. "Gimana ya, Din? Besok-besok aja ya," tolak Sisil. Ayolah kak, pasti asik nih lihat pemandangan di sini," pujuk Dinda. Sisil tidak bisa menolak permintaan adiknya itu. Ya udah, bilang dulu sama mama dan nenek, biar mereka nggak khawatir." "Siap kak kalau begitu," kelakar Dinda. Mereka kembali masuk ke rumah untuk menyampaikan maksud hati kepada mama dan nenek. Keduanya berpegangan tangan menuju ke arah dapur. Mereka melewati ruang tamu, ruang tengah sebagai ruang keluarga, yang mana di ruangan yang sama terdapat kamar nenek, juga di hadapannya ada tangga. Setelah itu terdapat ruang makan yang terdiri dari 6 kursi dan 1 meja panjang. Juga bagian paling belakang ada dapur yang memiliki 1 kamar mandi di sudutnya. Mama," panggil Dinda. "Iya nak, kenapa?" Dinda mencoba mengisyaratkan pada kakaknya dengan mengangkat alis juga menarik bagian bawah baju yang dikenakan Sisil secara perlahan. Sisil kemudian menggelengkan kepala dan tersenyum lebar membalas tindakan Dinda tadi. Ia mengenal betul adiknya itu. Dinda suka sekali meminta Sisil menjadi juru bicara yang menyampaikan keinginannya pada mamanya. "Ayo, kenapa coba?" tanya mama. Tergores senyum lebar pada wajah cantiknya. Sisil angkat suara. "Ma, boleh nggak Sisil sama Dinda pergi jalan-jalan lihat pemandangan? Ya sekitar sini aja sih, Ma. Nanti sebelum jam setengah 7 kita udah sampai lagi ke sini," jelas Sisil. "Emangnya keadaan kakak udah baik kan? Kalau udah ya nggak apa-apa. Yang penting hati-hati dan jangan terlalu jauh jalannya." Jalan-jalan," ucap Dinda dengan riang. "Iya mah, pastinya. Kan juga mau sarapan nanti, jadi nggak bakalan jauh-jauh jalannya mah." Sisil menyertakan senyuman khasnya yang ditujukan pada mama dan nenek. "Iya nggak apa-apa," balas mama. "Nanti ada yang ingin Sisil ceritain mah?" cetusnya sebelum pergi dari hadapan mama. "Iya nanti aja. Mama mau bantu nenek dulu. Hati-hati ya, jangan ikut orang lain kalau diajak," larang nenek karena tidak ada satu orang pun yang dikenal kedua cucunya di desa ini. Mereka mulai hilang dari pandangan mama dan nenek. Keduanya begitu semangat menjelajah pada pagi pertama mereka di desa Mulyo Abadi. Sisil dan juga Dinda memakai baju kaos perlengan pendek dan menggunakan celana panjang. Bedanya Dinda yang berambut pendek hanya menggunakan sebuah jepitan cantik berwarna merah muda yang ia kenakan untuk menghindari poninya masuk ke mata. Sedangkan Sisil mengepang satu rambut panjangnya dengan rapi. Mereka keluar dari rumah berbahan kayu klasik yang berada di ujung jalan tersebut, lalu kemudian mulai menyusuri desa itu dengan kegembiraan. Setelah sekian lama mereka hidup di kota, tidak pernah mereka merasakan suasana pagi sesejuk ini. Pepohonan yang rindang senantiasa menyambut keduanya di sepanjang jalan. Pepohonan itu tersusun rapi berjajar seakan membentuk susunan prajurit yang tengah berbaris menanti arahan dari komandonya. "Bagus ya kak, seandainya kita udah lama pindah ke sini pasti seru," tutur Dinda. Sisil hanya tersenyum menangani dan juga menanggapi ucapan Dinda tersebut. Keduanya terus berjalan dengan santai hingga beberapa saat. Melihat 3 perempuan desa yang mengenakan jarit dan membawa ember besar yang sengaja ditaruh di atas kepala mereka.
Sisil dan Dinda bingung melihat ketiga perempuan itu. Kira-kira usia mereka sekitar 21 tahun. Keduanya bertanya mau kemana para perempuan yang membawa pakaian-pakaian itu. Mau kemana ya kakak-kakak itu? Ucapnya dengan lirih, tetapi terdengar oleh Dinda. Kali ini Sisil yang membuka pembicaraan. Iya ya kak, apa mereka mau ke sungai? Kayak cerita-cerita di televisi gitu, mau nyuci pakaian kotor di sungai. Tebak Dinda yang sebenarnya juga penasaran. Ya mungkin juga itu. Apa kita lihat ke sana saja ya? Kakak penasaran mau lihat sungai? Boleh juga tuh kak. Dinda penasaran juga sungainya gimana? Jawab Dinda. Ya udah kita nyusul mereka aja yuk. Ya udah, tapi diam-diam ya. Lirik Sisil sambil menaruh bagian samping jari telunjuknya pada bibirnya sendiri. Oke kak kalau gitu, bisik Dinda tertawa tanpa suara sembari menutup mulutnya. Sisil dan Dinda berjalan seperti biasanya, tetapi lebih pelan dan berhati-hati. Keduanya mengikuti para perempuan itu dari belakang. Langkah demi langkah yang mereka lalui kian meyakinkan mereka akan adanya keberadaan sungai tersebut. Begitu jelas terdengar suara dari aliran sungai, yang mana keberadaannya tidak terlalu jauh dari rumah nenek. Ketika perempuan itu mulai menuruni anak tangga, mereka begitu lihai membawa barang yang berat di atas kepala. Sisil dan Dinda masih mengikuti dari belakang. Kemudian menuruni anak tangga itu, mereka tidak tahu berapa jumlahnya dan tidak mencoba pula menghitung. Namun, warga desa tentu juga tahu bahwa anak tangga yang terbuat dari semen kasar itu berjumlah 21 tangga. Ke-21 anak tangga itu tidak tahu terbuat dari kapan, sepertinya sudah begitu lama. Bahkan ketika masa kecil dari sesepuh yang masih ada di desa ini pun telah menggunakannya untuk menuju ke sungai yang berada jauh di bawah. 10 tangga lurus ke bawah dan 11-nya lagi ke kiri. Tidak disadari, Sisil dan Dinda telah berada di tangga ke-18. Sungai itu begitu jelas di hadapan mereka, jernih tanpa bebatuan besar. Sejuk sekali karena dilindungi oleh pohon di sekelilingnya. Juga terdapat musola kecil di hulu yang sepertinya tidak digunakan lagi. Terlihat dari papan yang menjadi dindingnya begitu rapuh dan lapuk. Kak, ramai ya? Terdengar suaranya. Bagus banget kak sungainya, ujar Dinda yang takjub terhadap tempat yang pertama kali ia jejaki ini. Iya bagus banget malahan, tapi kita belum tahu orang di sini bagaimana. Jadi baiknya kita pulang saja. Lagian ini kan udah jam 6:15, ucap Sisil yang memperhatikan jam tangannya yang sengaja dibawa sebelumnya. Oh oke kak kalau begitu, balasnya. Sisil dan Dinda berbalik badan mencoba menaiki anak tangga yang sama. Namun ketika mereka berbalik badan, warga desa yang terdiri dari perempuan-perempuan berbagai usia yang sedang beraktivitas di sungai itu menyadari keberadaan mereka berdua. Suara yang riuh terdengar dari bawah seketika mengecil. Beberapa orang tetap asik mengerjakan pekerjaan mereka. Anak-anak yang tengah mandi pun tetap berendam di sungai. Namun ada beberapa yang memperhatikan keduanya, tercengang dan bertatapan kosong. Perhatian Sisil malah terfokus pada seorang wanita parubaya, perkiraan usianya sama dengan nenek. Segala aktivitas itu terjadi di hilir dari posisi keduanya berdiri. Karena waktu dan suasana sekitar yang tidak mendukung dengan keberadaan mereka, Sisil dan Dinda mulai beranjak pergi menjauh dari sungai yang indah itu. Sisil belum sepenuhnya melepaskan pandangan dari wanita yang menarik perhatiannya tadi, hingga semua itu terhenti ketika keduanya tidak melihat lagi keberadaan orang-orang di sana. Pada tangga teratas, tiba-tiba Sisil terjatuh. Pikirannya tidak fokus, dan mereka yang tengah terburu-buru menyebabkan ia tidak memperhatikan jelas tangga-tangga itu. Au, teriaknya. Dinda memegang tangan kanan kakaknya sambil jongkok. Kak, kok bisa jatuh kak? Sakit ya kak? Tanya Dinda yang khawatir.
Sisil terdiam dalam keadaan tertutup mata. Dia kemudian sambil menggerakkan kepalanya sekali. "Kak, kok diam kak? Kan harus pulang sekarang," kerutu Dinda. Terdiam sejenak lalu berbicara, "Ayo balik ke rumah sekarang." Ia sebenarnya tidak terluka, hanya saja terkejut saat terjatuh. Tetapi ada hal yang aneh yang dirasakan. Ketika tangan kirinya menyentuh tanah, lagi-lagi ditarik mundur ke satu kejadian yang tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Sisil dan Dinda berjalan kembali ke rumah nenek. Pikiran dari salah satu di antara mereka masih tertinggal pada posisi tadi. Melihat wanita parubaya di sungai yang seakan tidak asing baginya, mereka akhirnya sampai di rumah tepat waktu dengan keadaan napas yang tidak teratur, sebab sepanjang jalan terus berlari. Capeknya, gumam Dinda memegangi lututnya. "Iya, capek banget Din. Ayo langsung masuk saja, pasti udah ditunggu," ajak Sisil kemudian. "Ya udah, ayo kak. Udah lapar banget ini." Cacing di perut Dinda udah bertengkar, tonjok-tonjokan mereka. Kelakar Dinda sambil tertawa. Dek, adik, siapalah kamu nih?" jawab Sisil yang jarang memanggil Dinda begitu. "Tumben," ejek Dinda sambil berlari secepatnya memanggil Sisil. Kebiasaan, kepala Sisil sambil menggelengkan kepalanya beberapa kali. Sisil memang tidak terlalu banyak bicara bila tidak diperlukan, tetapi melihat tingkah Dinda selalu membuatnya merasakan sisi lain dari diri sendiri. Sisil dan Dinda menuju meja makan dan benar saja semuanya telah siap di atas meja. Mama mengambil sendok dari dapur dan nenek tengah menggeser kursi yang akan diduduki. Dinda yang telah sampai duluan dari Sisil mulai merajai dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan keceriaannya. Dinda sampai duluan." Suara Dinda terdengar jelas oleh Sisil yang masih berada di ruang tengah. Dinda langsung mengambil posisi di meja makan. Mama juga telah kembali dari dapur. "Ya Allah Dinda," suaranya terdengar sampai dapur. "Haha, maaf, terlalu bersemangat dan juga lapar aku ini mah," jawab Dinda tersenyum-senyum. Sisil pun telah sampai di meja makan. Tetapi sebelum duduk ia menuju dapur untuk mencuci tangan di wastafel. Setelah itu semuanya telah duduk rapi untuk menyantap sarapan pertama mereka di rumah nenek. Semua yang berada pada lingkaran meja makan itu begitu menikmati setiap suap nasi goreng yang dimasak dengan penuh cinta hingga sarapan tersebut selesai. Kegiatan pagi itu berlanjut dengan membersihkan setiap sudut ruangan yang ada di dalam kamar. Mama mulai membersihkan dapur yang cukup berantakan setelah memasak tadi, lalu mencuci piring dan juga pakaian. Sementara Dinda mendapat bagian tugas membersihkan barang-barang yang ada di rumah dari debu. "Din, kakak ke atas dulu ya, mau rapin kamar, habis itu nyapu lantai 2, tutur Sisil ketika hendak meninggalkan adiknya yang tengah berdiri di samping tangga kayu itu. Iya kak, Dinda di sini saja. Bersihin foto-foto itu pakai ini," jawab Dinda sambil mengangkat kemoceng yang ada di tangannya dan menunjuk ke deretan foto yang terpajang di atas meja panjang hias. "Oke Din, pintu depan kunci dulu ya," suruh Sisil. "Siap bos, laksanakan." Tubuhnya langsung tegap dan memberi salam hormat pada kakaknya, disaut tawa oleh mereka. Sisil menaiki anak tangga dan pergi menuju kamar sambil menenteng sapu di tangan kirinya. Kemudian merapikan koper yang masih berantakan sejak kemarin di sudut kamar. Hal itu terjadi karena ada beberapa pakaian yang belum dimasukkan ke dalam lemari, ditambah ada beberapa kardus yang berisi boneka, mainan dan segala pernak-pernik dari keduanya. Dan ketika Sisil tengah asik menyusun pernak-pernik rambutnya di atas meja rias yang dimiliki ataupun yang memiliki cermin besar itu, ia mendengar sesuatu dari balik dinding kamarnya. Suara dari balik dinding kamar itu tidak begitu jelas terdengar, tetapi menarik perhatian Sisil mencari sumbernya.
Ia mencoba diam dan memfokuskan semua inderanya tertuju hanya pada objek yang dia cari. Suara hasil kepalan tangan yang sengaja dihantamkan keras ke dinding mulai menghantui ketiganya yang telah mampu fokus. Keberadaannya pun semakin mengelabui pikiran belia yang tengah menenangkan diri ini. Sisil berjalan menuju salah satu sisi kamar. Suara itu sudah begitu jelas, hingga ia mencoba mendekatkan wajah juga telinganya pada dinding yang menjadi sumber biang keladinya nyanyian kecemasannya itu. Suara itu terdengar lirih dan juga serak. "Siapa itu?" ujar Sisil yang penasaran dengan sesuatu yang terdengar mengerikan itu. Tidak ada apapun lagi balasan setelah pertanyaan aneh yang terlontar dari bibirnya. Namun, keingintahuan membawa Sisil keluar dari kamar dan menemui langsung seseorang yang mengganggunya sejak tadi. Ia selalu berpikir positif dengan beranggapan ada seseorang yang ingin mengerjainya. "Udah sejak kemarin di rumah ini, kenapa baru sadar ada kamar lain ya?" tanyanya dalam hati. Sisil tidak sengaja menemukan kamar yang berukuran kecil di sebelah kanan kamar yang tengah mereka tempati itu. Pintu kayu yang berukuran sama tetapi memiliki ruang yang jauh lebih sempit, dan pintu itu pula terpampang jelas huruf-huruf yang mengisyaratkan nama Mirna. Ya, Mirna yang mana lagi kalau bukan pipinya Sisil. Sisil yang penasaran dengan sumber suara aneh tadi dan juga sekalian berniat membersihkan kamar tersebut, mulai berusaha membuka pintu. Namun ia tidak menemukan kunci yang tergantung ataupun terselip di depan kamar misterius tersebut. Namun Sisil, seorang gadis yang pantang menyerah, ia terus berusaha mencari keberadaannya. Ia mencari di balik pot-pot bunga yang tertata rapi pada rak yang sengaja dibuat untuk menghiasi kepolosan dinding di lantai 2. Setelah hampir setengah jam gadis itu berada di sana, mata terseret fokus pada keset yang berada tepat di bawah kakinya. Sisil merasakan ada sebuah benda kecil yang terselip di balik itu, lalu hendak memastikan kebenaran atas apa yang ia rasakan. Ketika hendak melihatnya, seseorang bertubuh kecil dan berambut pendek menegur Sisil. Kakak lagi ngapain?" tanya Dinda. "Mau bersihkan kamar ini," tunjuk Sisil pada kamar yang ada di hadapannya. "Oh, kayaknya nggak usah deh kak. Seingatnya kemarin sore, nenek bilang kunci kamar itu sudah lama hilang, dan nenek juga nggak pernah mencoba membuka kamar itu lagi," pungkas Dinda sebelum kembali ke kamar. "Ya, padahal kakak pengen bersihin kamar ini," kata Sisil seperti itu. Ia berbohong pada adiknya untuk menutupi keingintahuan yang menggebu-gebu itu. Sisil belakangan ini selalu merasakan ada hal yang aneh yang terjadi pada dirinya. Mulai dari mimpi beberapa kali terulang dengan tokoh pelaku yang sama, pikiran yang tiba-tiba saja melihat suatu kejadian aneh yang ia tidak pahami. Semua seakan mengisyaratkan sebuah petunjuk terhadap teka-teki kejadian yang begitu besar. Gadis ini memang masih berusia 13 tahun, tetapi pikirannya cukup dewasa daripada anak seusianya. Kini ia telah mampu mengontrol emosi untuk sekedar menenangkan diri, memikirkan segala kejadian aneh dan membingungkan tersebut. Sisil memang mampu melihat sosok yang ada ataupun yang tidak kasat mata, ataupun yang tidak bisa dilihat pada manusia umumnya tentunya. Hal itu telah ia rasakan semenjak menduduki bangku sekolah dasar pada saat usianya masih 7 tahun. Ia mampu untuk melihat mereka yang tidak terlihat meski berwujud utuh atau hanya sekelebat bayangan saja. Kemampuannya hanya sebatas demikian, tidak yang lain. "Aku cek aja deh di bawah keset ini. Siapa tahu kan." Ucapnya bercanda dengan diri sendiri. Sisil mengayunkan tangan lalu kemudian mengerahkan segala fokusnya pada tangan kanan. Ia hendak mencapai salah satu ujung kain segi 4 berwarna gelap
yang berada tepat pada bawah kakinya. Dan benar saja kunci kecil itu ada di baliknya dan dengan keadaan yang turut berdebu, seiring dengan usia kamar yang telah lama tertinggal pula. "Mah, kakak mau cerita sebenarnya ketika kakak melihat kuburan Bi Mirna itu kayak dibawa pergi ke sebuah kejadian yang beneran ada, tapi kakak belum paham maksudnya gimana. Kakak ngerasa kalau perempuan yang selalu terlihat dalam kejadian-kejadian itu adalah Bi Mirna. Mukanya mirip banget sama foto Bibi yang tergantung di ruang tengah ketika seusia kakak, mah." Sisil bercerita pada mama yang tengah duduk di sampingnya. Iya, mungkin aja benar kalau itu adalah Bi Mirna. Lagian kakak memang gitu kan, bisa lihat apa yang mama tidak bisa lihat meski jarang banget nampak utuh. Enggak apa-apa, mungkin karena kakak keponakannya, jadi masih punya ikatan darah untuk menampakkan kejadian yang belum selesai masa hidupnya. Mama berkeringat dingin menyaksikan Sisil, seakan mama tengah merahasiakan sesuatu hal yang begitu besar. Mungkin juga ya, Ma, semua ini buat bingung ya, karena yang kakak tahu nggak ada di keluarga ini yang bisa melihat hal seperti itu. Memang sih, semua ini udah dirasakan sebelumnya, tapi kakak jarang banget untuk merasakan kehadiran sosok itu secara utuh. Kehadirannya dalam mimpi, bayangan yang tiba-tiba datang menghantui pikiran membuat semua itu menjadi tanya untuk kakak, mah. Kaitan antara ibu muda yang berwajah seperti Bibi, anak perempuan, bayi laki-laki, dan kemudian pisau yang ditusukkan ke perut. Apa arti semua ini? Tanyanya pada mama. "Perlahan saja, Kak. Tenang dan jangan terlalu dipikirkan," tutur mama. "Atau jangan-jangan Bibi meninggal karena dibunuh?" "Hus, udah ngawur banget kakak ngomongnya itu. Bibi Mirna itu meninggal karena kecelakaan mobil sama papa, Kak. Jadi gak ada sangkut pautnya dengan yang sering hadir dalam penglihatan kakak," tegas mama kemudian beranjak pergi ke lantai 1. Percakapan pada pagi menjelang siang berakhir. Setelah sebelumnya Sisil berhasil menemukan kunci kamar misterius itu dan diajak cerita oleh mama di kamar. Meski begitu, Sisil belum sempat membuka kamar dan mencari tahu sumber suara yang ia dengar. Sisil memang anak yang cukup susah bergaul dengan lingkungan, cenderung tertutup. Namun beda sekali di hadapan mamanya. Ia benar-benar terbuka terhadap berbagai hal yang dihadapi. Meski tidak seterbuka Dinda, adiknya itu memang selalu pembawa keceriaan di antara keluarga kecil mereka yang sudah tidak lagi utuh. Tanggapan mama atas cerita Sisil siang ini menumbuhkan tanda tanya besar pada pikiran Sisil, karena ia paham betul sifat dan sikap mama tidak mungkin kiranya bersikap demikian. Sehingga Sisil menaruh curiga atas adanya rahasia yang sejak lama mama tutup-tutupi. Hari-hari berikutnya, kejenuhan mulai menghantui keceriaan mereka. Pagi itu Sisil dan Dinda menghirup udara kesejukan pedesaan di teras depan. Langit mulai memakan bintang yang memang tidak begitu jelas terlihat dari semalam. Matahari pun masih malu-malu untuk menunjukkan sinar kehangatan dirinya. Udara yang tidak terkotori kesuciannya begitu terasa sejuk, memberi ketenangan bagi keberadaan mereka yang menanti-nanti sejak malam. Terlihat pula dedaunan yang tumbuh di sekitar rumah, basah dan hanya tersisa tetesan-tetesan air hujan yang tertampung oleh lengkungan kecil di dedaunan tersebut. Di lain sisi, manusia sekitar masih enggan beranjak dari ranjang untuk menikmati keberadaan pagi ini. Sisil dan Dinda telah siap sedia untuk duduk di hadapan itu semua. Keduanya melihat keadaan sekitar ditemani 2 gelas susu panas dan beberapa camilan berupa pisang goreng dan roti kering kesukaan mereka. Pakaian mereka masih sama seperti semalam, sebab keduanya belum mandi karena merasa terlalu dingin untuk mengerjakan kebiasaan pada pagi hari itu.
Dingin sekali, ucap Dinda sambil merapatkan kedua tangannya di bawah ketiak. Iya, bener banget Din. Dingin banget, saut Sisil seperti itu. Tidak selang beberapa waktu terdengar sesuatu dari samping rumah, seperti ada langkah kaki yang mengenai rerumputan hijau yang tumbuh rapi di sana. Suara itu semakin jelas terdengar. Sisil yang menaruh curiga adanya seseorang yang menginjakkan kakinya di atas itu, mencoba diam-diam mendekati sumber suara tersebut. Ia begitu lincah melangkahkan kaki yang panjang dan badannya yang kurus melewati pot-pot bunga yang ada di sepanjang teras depan. Menundukkan badan dan matanya yang berkeliaran memandangi lingkungan sekitar, Dinda yang juga penasaran mengikutinya dari belakang. Tenang Din, itu kayak ada orang dekat kuburan bibi. Sembari meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya sendiri. Mana kak? Tanyanya sambil menggeser tubuh Sisil agar melihat sosok yang berpakaian gelap itu. Seseorang yang berada di makam menyadari keberadaan dua gadis itu. Cahaya dari dalam rumah yang mengarah ke makam bibi karena jendela yang terbuka menyebabkan wajah sosok misterius itu tertangkap oleh mata Sisil. Astaga, nenek itu, ucap Sisil yang tampak syok. Nek. Spontan Sisil memanggil sosok wanita parubaya yang sebelumnya berada di makam bibi, yang sekarang mencoba menjauh pergi menuju pepohonan dan rumput-rumput di sekitarnya. Hah? Nenek? Kan nenek di dalam kak. Dinda bingung siapa yang dimaksudkan oleh kakaknya itu. Bukan begitu, jawab Sisil dengan singkat. Ia masih tercengang dan bertanya-tanya dalam hati atas kejadian tersebut. Siapa sih kak? Tanya Dinda yang bingung dengan keadaan tersebut. Itu yang di sungai. Ucapnya masih terbata-bata karena terkejut dengan keberadaan wanita itu. Sisil ingin sekali menanyakannya langsung, tetapi tidaklah mungkin. Itu nenek yang ada di sungai waktu kita ke sungai pagi-pagi itu loh dek, timbal Sisi kembali. Oh, tapi kenapa pergi ke kuburan bibi ya? Siapa nenek itu? Tanya Dinda yang malah penasaran seperti kakaknya. Nah itu dia dek. Tapi yaudah yuk, masuk ke dalam dulu aja yuk, ajak Sisil, dan Sisil kemudian sama Dinda memutuskan masuk dulu ke dalam rumah. Takut terjadi sesuatu yang mungkin saja terjadi terhadap diri mereka. Sisil kemudian merangkul adiknya dan terhenti di ruang tamu. Keduanya duduk di ruangan yang rapi itu setelah beberapa tahun belakangan tidak ada yang mengunjunginya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Jadi apabila kalian penasaran dengan kelanjutan cerita kali ini, ya kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, karena akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini tentunya, dan juga part terbaru selanjutnya dari cerita pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.